إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم قوّل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم من المعاهدين واختم لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال أيضا: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى بأخاك بوجه طلق. الله أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bersyukur kita kepada Allah dengan segala keagungan kebesaran yang begitu luar biasa, dengan karunia kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, sehingga Allah masih berikan kesempatan untuk yang kesekian kali mendapatkan peluang untuk yang kesekian kali merasakan indah dan agungnya perayaan Hari Raya Idul Adha. Semoga dengan rasa syukur yang kita panjatkan, dengan segala keagungan-keagungan yang kita kumandangkan sejak sore sampai esok hari, Allah berikan kesempatan kita dengan segala kemampuan untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah haji ataupun umrah di tahun yang akan datang. Salawat salam tercurah kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersampaikan pula kepada keluarga, sahabatnya, pengikutnya, insyaallah kita termasuk di dalamnya. Ya, kalau nanti di yaumul qiyamah mengharapkan dan diberikan syafaat oleh yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat khususnya untuk pribadi dan umumnya untuk jamaah, agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, dalam hidup ini harus memiliki tujuan. Tidak cukup hanya memproses tanpa ada tujuan pasti. Hanya menjalani kehidupan tanpa ada niatan ke depan nanti. Setidaknya ada dua tujuan yang bisa kita tempuh. Yang pertama tujuan jangka pendek, dan yang kedua tujuan jangka panjang. Apa itu tujuan jangka pendek? Yaitu mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia, dan tujuan jangka panjang adalah mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan di akhirat. Namun kedua tujuan ini tidak bisa ditempuh hanya dengan sebatas menjalani kehidupan, sebatas mengalir seperti air. Butuh yang namanya iman, butuh yang namanya ilmu dan tuntunan. Ditambah lagi saat ini dengan begitu bergejolaknya kehidupan, baik yang bersifat regional bahkan internasional, yang kesemuanya itu akan berdampak dalam kehidupan kita, tak terkecuali berdampak dalam hal sektor ekonomi. Berapa banyak perusahaan yang saat ini gulung tikar, berapa banyak pengusaha-pengusaha yang beralih karena perusahaan usahanya mulai redup, mulai hancur, dan berapa banyak pekerja-pekerja yang di PHK. Tuntutan kehidupan makin tinggi, rasa ego semakin besar, media sosial begitu hebat, tak terbendung informasi, bahkan melimpah ilmu di media informasi. Lalu apa yang mesti kita sikapi dalam hal ini? Dalam momentum, dalam kenikmatan anugerah Idul Adha ini, teringat satu buah kisah bagaimana Nabi Allah Ibrahim ketika di malam hari tidak bisa tidur, lalu memanggil orang-orang yang bekerja di rumahnya
lalu memerintahkan, tolong keliling kampung, cari, khawatir masih ada yang belum makan malam ini. Kalau masih ada yang belum makan malam ini, maka aku tidak akan makan. Nabi Allah Ibrahim akan mau makan kalau orang-orang di sekeliling kampungnya sudah makan. Begitulah bagaimana Nabi Allah Ibrahim mencontohkan tuntunan yang begitu luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran surah An-Nahl disampaikan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Millata ini adalah makna yang berupa tuntunan-tuntunan. Bagaimana tuntunan Nabi Allah Ibrahim dalam beribadah, bagaimana Nabi Allah Ibrahim memberikan tuntunan dalam berkorban, bagaimana Nabi Allah Ibrahim mendidik putranya, keturunannya, sehingga tercatat Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishak, Yakub, Yusuf, keturunan-keturunan Nabi Allah Ibrahim menjadi keturunan-keturunan yang saleh yang luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah, hari kurban mengajarkan kita kepekaan sosial. Bukan sebatas menyembelih sapi, menyembelih kambing ataupun hewan kurban yang lainnya, melainkan sebuah niatan, kesungguhan, pengorbanan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan berdampak, terimplikasi dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan kepekaan antar sesama, peduli kepada yang susah, sayang kepada anak yatim. Bahkan dalam agama diajarkan, disampaikan, seseorang yang peduli kepada orang miskin dan anak yatim menjadi indikator kemurnian Islamnya, kemurnian imannya. Bahkan dikatakan munafik, dikatakan pendusta. Seseorang yang mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah, tapi tidak peduli dengan yatim, tidak peduli dengan orang-orang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Setidaknya ada dua kategori, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak peduli dengan orang miskin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tuntunan-tuntunan Nabi Allah Ibrahim begitu murni, begitu suci, sehingga seseorang yang terselamatkan dari kesusahannya, maka akan terjadi sebuah hubungan, akan terjaga imannya, akan terjaga Islamnya. Bila seseorang yang memiliki harta yang cukup bahkan lebih, ia peduli kepada orang-orang yang susah, dia lihat kanan kirinya masih adakah yang kesusahan. Kalau banyak orang-orang yang beriman Islam, yang peduli kepada anak yatim, peduli kepada orang-orang miskin, maka tidak akan terjadi orang minta beras di gereja. Tidak akan terjadi seseorang muslim mendapatkan minta beasiswa di gereja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
keturunan Nabi Allah Ibrahim bukan hanya sebatas manasik haji atau berkurban, tapi lihatlah bagaimana Nabi Allah Ibrahim mencontohkan menjaga keluarganya. Bagaimana kecintaan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, bagaimana kecintaan pengorbanan Siti Hajar, bagaimana pengorbanan kecintaan kepada Allah Nabi Allah Ismail. Di sini mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Maka momentum hari raya Idul Adha ini menjadi sebuah titik kembali memperhatikan bagaimana tujuan dunia, tujuan di akhirat tidak hanya urusan selamat ayah ibunya, tapi juga selamat anak-anak dan keturunannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukankah sudah cukup kita disajikan dengan media-media yang menginformasikan bagaimana kriminalisasi dilakukan oleh generasi-generasi remaja? Anak sampai membunuh orang tuanya, anak menyakiti orang tuanya, anak menghabisi orang tuanya. Tidak murni semua kesalahan anaknya, tapi juga mungkin terjadi karena proses pembelajaran, proses pendidikan kepada anak. Maka hal utama yang harus dijaga penanaman iman, penanaman iman. Bagaimana takbir dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memaknai bahwa segala sesuatu itu dimulai dengan keimanan. Setelah anak-anak diberikan keimanan, ditambahkan dengan nilai agama, diproses, dikawal, dibersamai dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, agar anak-anak keturunan itu menjadi keturunan yang soleh, keturunan yang solihah, dan dapat menjadi kebahagiaan, kebanggaan kedua orang tuanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Saat ini kita butuh keimanan yang kokoh. Saat ini kita butuh tuntunan yang baik. Saat ini kita butuh penuntun-penuntun orang-orang yang mengarahkan pada kebaikan. Maka sebagai kesimpulan khutbah ini, Idul Adha bukan hanya sebatas menjalani syariat kurban, menjalani syariat manasik, tapi lebih dari itu kepekaan sosial antar sesama dan menjaga keluarga, sehingga tujuan utama jangka pendek dan jangka panjang bahagia dunia dan akhirat dapat tercapai. Barakallahu li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin, usikum ibadallah ittaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah yang maha agung, wahai Allah yang maha besar, wahai Allah yang maha pemurah, wahai Allah yang maha pemaaf, ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah, Kau berikan kami umur, kesehatan, keberkahan detik ini ya Allah, sampai kami Kau berikan bisa kesempatan melaksanakan salat Idul Adha ya Allah ya Rabb. Ampuni segala dosa-dosa kesalahan kami ya Allah, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, pimpinan-pimpinan sahabat, tetangga kami ya Allah ya Rabbana. Sungguh taulatan dari Nabi Allah Muhammad, Nabi Allah Ibrahim begitu hebat, begitu agung, begitu suci. Tapi kami saat ini ya Allah belum bisa mengambil hikmah. Kami kurang peduli kepada anak yatim, kami kurang peduli kepada orang-orang miskin. Bahkan harta yang saat ini Kau berikan, yang kami rasa, kami usahakan, bahkan harta yang kami kumpulkan ratusan juta miliaran, semua itu belum bisa membuat hati kami tergugah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Padahal ya Allah ya Rabb, kami tahu wasilah tuntunan bagaimana bertobat itu karena cintanya seorang Nabi yang begitu hebat, karena keimanan yang begitu agung kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami ya Allah jika sampai detik ini ya Allah kami belum bisa berkorban, kami belum bisa melakukan hal-hal kebaikan untuk orang-orang yang susah, bahkan ada yatim ya Allah ya Rabb. Maafkan kami ya Allah, jangan Kau catat kami sebagai pendusta agama ya Allah, jangan Kau catat kami sebagai orang munafik ya Allah, jangan Kau catat kami sebagai orang yang jauh dari agama ya Allah ya Rabbana. Bagi kami yang belum berangkat ke tanah suci-Mu ya Allah, izinkan langkah kaki kami ya Allah, izinkan diri kami ya Allah, suami kami ya Allah, istri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah bisa bersujud di Masjidil Haram, bisa bersujud di Masjid Nabawi, bisa melakukan rangkaian-rangkaian ibadah umrah dan haji ya Allah ya Rabbana. Jadikan kami keluarga yang mampu menjaga diri dan keluarga kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. أيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمته ولا تكفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.